Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu bersama kami pagi hari ini. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kesembuhan. Di mana ada hadirat-Mu, di situ umat-Mu akan dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Ajarlah setiap kami ya Tuhan. Biar pada saat kami mendengar, kami bukan sekedar mendengar, tetapi kami akan melakukan dengan ketaatan. Terima kasih Tuhan, rendahkan setiap hati kami. Buka mata hati telinga rohani kami. Biar kami akan menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia taat bersama-Mu. Insafkan setiap hati kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Apa kabar? Ada sukacita di sini? Amin. Oke. Puji Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan WL, biarpun cuaca kurang ini ya, kurang baik, biarpun di luar lagi ini ya, banyak tantangan dan masalah, tetapi ada sukacita bersama Tuhan. Amin. Saya asal Medan, ada yang asal Medan di sini? Oh ada. Oke, 26 tahun yang lalu saya pindah ke Singapura dan saya sudah menjadi warga negara Singapura, tetapi puji Tuhan, Tuhan kirim saya dan suami saya balik lagi ke Indonesia dan melayani di Indonesia sudah 6 tahun. Jadi hampir setiap bulan kita akan datang ke Indonesia, tetapi masih tetap tinggalnya di Singapura. Hari ini saya datang bersama suami saya, Pastor Jason, dan rekan kita Henry, Sofia, ayo dong. Oke, sewaktu kita mau datang ke Indonesia, ini ya, mama kita berkata seperti ini, masih mau ke Jakarta? Masih mau ke Indonesia? Lo nggak tahu ya sekarang ya Indonesianya seperti apa ya? Oke, saudara mau tahu jawaban saya apa? Nah, kalau kita ya yang harus pergi ngantor, ya kalau kita yang harus pergi kerja sama orang, coronavirus tetap berangkat kerja enggak? Tetap berangkat enggak? Tetap berangkat kan? Kalau kita yang mau buka toko, coronavirus masih tetap buka toko enggak? Masih tetap kan? Nah, saya jawab ke mama dan ke rekan-rekan saya. Nah, saya kerjanya sama bosku namanya Yesus Kristus. Ya saya tetap harus masuk kantor. Saya harus tetap pergi kemana aku dikirim saudara. Ada amin? Ada amin ya? Oke, hari ini tema saya, Your Foundation, Your Destiny. Oke. Fondasimu yang akan menentukan akhir tujuan hidupmu. Jikalau saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Your foundation is your destiny, judulnya begini. Fondasimu adalah takdirmu. Waduh, kalau kita dengar kata-kata takdir ya itu kayaknya lebih serem, oke lebih serem ya. Dan kita percaya, enggak deh kita yang Kristen ini kita enggak percaya takdir-takdiran, oke? Ya, sebab akhir kehidupan kita ada bersama Yesus Kristus. Amin, amin ya. Oke, dulu ini kan saya orang Medan ya. Dulu sewaktu belum terima Tuhan Yesus, oke, kita sebagai manusia kita kan suka cari tahu masa depan kita gimana sih? Masa depan suami kita gimana sih? Bisnis kita gimana sih? Anak kita nanti kelak hari gimana sih? Iya atau enggak? Di sini juga suka cari tahu kan masa depannya bagaimana ya, besok gimana, tahun depan gimana, 20 tahun kemudian gimana, oke nanti saya tua gimana, oke. Nah kalau sebelum ada Yesus dulu saya larinya kemana? Koamia, peramal, oke orang Medan ya, oke sukanya begitu ya. Terus kalau yang lain gimana? Yang Jawa gimana? Larinya kemana? Dukun, oke. Anak-anak muda sukanya larinya kemana? Horoskop, iya atau enggak? Atau mungkin ibu-ibu juga suka? Enggak ada yang di sini seperti ini ya. Oke,
Atau orang-orang bisnis larinya kemana? Feng shui. Ya, ini kantor mejaku harus dihadap kemana? Selatan, utara, barat, timur, biar bisnisnya bisa lebih makmur. Iya atau tidak? Di sini enggak ya, di sini enggak ada yang seperti ini, oke? Yang buka toko gimana? Dipasang itu kucing. Kucingnya begini, ya. Sekarang kucingnya canggih, 2 tangannya. Bukan 1 lagi, 2, ya. Tetapi saudara, kita harus sadar, dukun-dukun, peramal-peramal, orang yang mempunyai ilmu tertentu, mereka sanggup meramal kehidupan kita. Amin. Tetapi satu-satunya yang mampu merubahnya, yang sanggup merubahnya adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Amin. Slide berikutnya, ayo kita sama-sama baca. Matius pasal 7 ayat 24. Kita sama-sama baca ya, kelihatan kan? Oke, 1, 2, 3. Oke, kita bisa ulangin yang biru, perkataanku ini dan melakukannya. Oke, ya terjemahan yang saya pakai ini agak sedikit beda, oke, tidak banyak perbedaan, tetapi ada sedikit perbedaan dengan yang Alkitab. Ini lebih panjang, ini lebih menekan, saya terjemahkan langsung dari AMPC ya. Oke, slide berikutnya, Matius pasal 7 ayat 26, 1, 2, 3, kemudian turunlah hujan. Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Katakan ke sampingmu, tidak rubuh. Amin. Oke, slide berikutnya. Matius pasal 7 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita ulangin kata yang biru ya. 1, 2, 3. Mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Matius pasal 7 ayat 27, slide berikutnya. 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah keruntuhannya. Wow, kita sedang melihat 2 fondasi. Fondasi pertama adalah rumah yang dibangun di atas batu. Fondasi kedua adalah rumah yang dibangun di atas pasir. Saudara, lihat 2 rumah ini mengalami hal yang sama. Katakan hal yang sama. Tantangan yang sama. Angin melanda. Badai kehidupan datang. Tetapi yang satu ini yang berdiri di atas batu berdiri kokoh. Amin. Iman yang tidak tergoncang. Amin. Tetapi yang satu lagi yang didirikan di atas pasir, goyah, dan akhirnya apa yang terjadi? Hebatlah keruntuhannya. Amin. Ya, saudara, perumpamaan ini adalah tentang Kristen atau bukan Kristen? Cuma beberapa orang yang jawab ya, yang lain masih belum nge. Oke, ya saya ulangin sekali lagi ya. Perumpamaan ini sedang bahas tentang Kristen atau bukan Kristen? Kristen ya. Jadi kita sepakat ya. Di sini sedang dibahas tentang semua Kristen, oke? Bukan yang dibangun di atas batu itu Kristen, dia bangun di atas pasir itu belum terima Tuhan Yesus. Bukan begini ya. Yang di sini dikatakan adalah tentang Kristen, oke? Ya. Oke, saudara pernah melihat enggak? Ada satu macam Kristen yang apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka tetap keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Pernah lihat Kristen semacam ini? Pernah ya? Saudara juga pernah lihat ada satu macam Kristen lagi, apapun yang terjadi, mau besar atau kecil apapun pergumulan mereka, gak ada sukacita. Down, depresi terus. Mukanya kayak begini.
down terus, kecewa terus, kepahitan terus, menggerutu terus, komplain terus. Kok diem? Ada saudara? Ada? Saya nggak sudah ngomong tentang saudara. Di sini semua orang baik-baik, puji Tuhan. Amin. Jadi saya nggak sedang bahas saudara ya. Oke, saya sedang bahas yang di luar, bukan tentang saudara. Oke, ya. Ya, saudara bisa pernah melihat ya. Masalahnya di mana? Kita diajarkan di firman Tuhan, satu yang setelah mendengar, yang satu lagi setelah mendengar. Oke, slide berikutnya. Jadi kesimpulan di sini apa sih saudara? Begitu sederhana. Firman Tuhan adalah suatu firman yang sangat sederhana. Yang bahkan anak-anak kecil akan mengerti. Amin. Amin ya. Oke. Kesimpulannya begini saudara. Sewaktu kita mendengar, kita memilih melakukan. Sama dengan tindakan ketaatan. Ayo ulangin ketaatan. Dibanding dengan sewaktu kita mendengar, kita tidak melakukan. Itu sama dengan pemberontak. Ayo ulangin pemberontak. Apa yang terjadi jikalau kita memberontak? Di 1 Samuel pasal 15 ayat 23 firman Tuhan berkata, pemberontak sama dengan penyembah berhala, dosa sihir. Amin. Amin. Jadi saudara berhati-hatilah. Oke, apa yang terjadi? Ada beberapa kehancuran yang seringkali membuat seorang itu drop, kecewa, dan yang lain-lain sebagainya. Oke, slide berikutnya. Ada beberapa kehancuran. Oke, saya cuma mau membahas beberapa. 5 destruction. 5 kehancuran yang sering melanda kehidupan kita. Apa itu? 1, disunity, divorce, deception, disease, depression. Apa sih? Saya bahas satu persatu ya secara singkat. Disunity, ketidakada satuan. Tidak ada kesepakatan. Oke, sekarang ini seharian ini lagi heboh-heboh ya. Di gereja boleh Syalaman atau enggak boleh. Gara-gara ini doang bisa jadi ketidakada sepakatan. Ketidakada kesepakatan di antara suami dan istri. Dari di situ muncullah hal-hal yang lain. Tidak ada kesepakatan di tubuh Kristus. Tidak ada kesatuan di antara gereja-gereja. Tidak ada kesatuan bahkan bersama dengan pengerja-pengerja di dalam gereja. Itu adalah salah satu yang akan mendatangkan kehancuran. Di Singapura sampai hari ini 108 orang yang kena coronavirus. 108 orang. Tetapi puji Tuhan 78 orang sudah sembuh keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan. Tinggal 30 orang yang masih dalam perawatan. Belum ada kasus kematian, 0. Oke, jadi kita sangat berterima kasih kepada pemerintah Singapura yang begitu cepat, efektif dan tepat menangani kasus-kasus ini. Oke, ya. Apa yang terjadi? Nah, contoh ya, kita disarankan sebagai warga negara Singapura, tidak menjabat tangan. Ya. Ya, kita ikutin. Kita ikutin, kenapa? Karena kita melihat penanganan pemerintah kita sudah terbukti. Ya kita ikutin ya. Terus apa? Di gereja di Singapura nggak ada yang salaman lagi. Nggak ada yang cipika-cipiki. Nggak ada, seperti ini sementara doang. Ya ada juga yang masih mau salaman. Nggak apa-apa saudara, katakan ke sampingmu nggak apa-apa. Yang sebelah tolong jawabin, jangan dipermasalahkan. Apa yang terjadi?
Setiap jam 12 siang, St. Andrew Church di Singapura, mengadakan doa bersama. Semua Kristen yang ada di sekeliling itu, mau dari denominasi apa, mau gembalanya siapa, enggak peduli. Semua datang doa bersama. Ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saudara, kita harus belajar mementingkan apa yang perlu kita pentingkan. Apa yang tidak perlu kita pentingkan ya udahlah, terserah masing-masing. Mau salam ya salam, enggak mau ya enggak apa-apa. Jangan kalau orang yang enggak mau salaman dituduh enggak ada iman. Saudara, masuk angin jangan minum tolak angin ya. Di sini musim nolak angin kan, semua tolak angin. Saya bawa orang Indonesia ke Israel, saya lihat semua, loh tolak angin. Masuk angin, masuk angin. Hah kok banyak angin banget, masuk terus. Di mobil masuk angin. Nanti dibawa ke ini site-nya masuk angin. Hah banyak angin yang masuk. Tiap hari harusnya nolak angin. Flu tolak angin. Sekali sakit kepala tolak angin. Loh rupanya ini ya manjur ya. Ini nolak angin ya. Saya coba. Saudara kalau kita pola pikiran kita harus dirubah, jangan begitu. Ya, kalau orang nggak mau salaman jangan dituduh kurang iman. Saudara kalau masuk angin jangan makan nolak angin ya. Itu kekurangan iman loh. Jangan begitu. The Bible say a man of God will not resort to extreme. Apa sih terjemahannya? Tolong dong. Saya nggak tahu terjemah. A man of God, orang yang sungguh-sungguh beribadah dan tahu kebenaran Tuhan, mereka enggak ekstrim seperti nindan agamawi. Jadi saudara, bersatulah. Krisis itu bisa membuat orang bersatu atau berpecah. Kita harus berhikmat. Lewat krisis ini bangkit dan bersatu. Doa saya lewat krisis ini gereja-gereja pengikut Kristus di Indonesia akan bangkit dan ada kesatuan. Amin. Setelah tidak ada kesatuan di antara hubungan suami dan istri menjadi perceraian. Ya, perceraian salah satu yang bisa mendatangkan kehancuran di dalam keluarga. Yang ketiga, deception. Apa sih deception? Deception itu penyesatan, Apa sih itu penyesatan? Ini yang sangat mengerikan di tengah-tengah umat Kristus. Apa sih penyesatan? Penyesatan itu adalah semacam begini. Enggak apa-apalah. Tuhan kan maha kasih. God is love. Jadi kalau aku udah Kristen, aku tetap mau jadi wanita simpanan, enggak apa-apa. Tuhan pasti akan mengampunin aku. Tuhan pasti akan ngerti kok. Tuhan kan kasih. Ada amin? Puji Tuhan, gak ada amin. Udah pinter, di sini gak bisa dibohongin. Ada loh di tempat lain loh. Ada amin, amin. Lata aminnya. Halo, baca firman dulu, jangan main amin. Ya. Apa yang terjadi lagi? Nggak apa-apalah, saya mau masturbasi, Tuhan kan maha kasih. Suamiku udah nggak bisa memuaskan hawa nafsuku kok. Ini kan alami, kebutuhan alami. Aku diciptakan begini. Jadi salahnya salah siapa? Salah penciptamu. Aku diciptakan begini, aku punya kebutuhan. Jadi masturbasi nggak apa-apa. Ada amin? Puji Tuhan, gak bisa dibohongin di sini, puji Tuhan. Ya, saudara, masturbasi adalah dosa pencemaran. Dan firman Tuhan berkata di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, orang-orang yang melakukan pencemaran terhadap bait Tuhan, mereka tidak akan mendapat bagian di kerajaan surga. Amin. Gak ada amin lagi sekarang. Amin. Ini harus amin, yang gini-gini harus amin, yang ada di firman Tuhan harus amin ya Bu ya. Ya. Yang keempat, penyakit. Yang tadi tiba-tiba penyakit melanda di negara, ketakutan. Apa yang terjadi? Doa saya biar iman yang bangkit, bukan ketakutan. Amin. Ya. Yang kelima, depresi.
Banyak sekali orang Kristen yang kena depresi. Saya nggak tahu di sini, tetapi di luar negeri usia 7 tahun bunuh diri, depresi. 15 tahun loncat dari 16 lantai, depresi. Usia 30 tahun, depresi, bunuh diri. Bahkan pendeta yang punya gereja begitu besar pun bunuh diri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kerusakan-kerusakan ini akan menghantam kehidupan kita? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Apa di sini ibu-ibu berpikir seperti ini? Enggak. Yang kayak begini-begini enggak. Pokoknya aku kan udah terima Tuhan. Pokoknya aku kan anak Tuhan. Kalau aku anak Tuhan, pokoknya aku tidak akan kena penyakit. Aku tidak akan pernah sakit. Aku tidak akan pernah miskin. Aku akan kaya terus. Kehidupanku harus lancar, lulus, mulus. Ada amin? Yakin lu amin? Yakin? 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 Oke, kita lihat kebenaran firman Tuhan ya. Oke, ya. Kita jangan cuman dengar kata orang. Oke, kalau kata orang itu sesuai dengan kemauan kita, langsung amin. Ada di firman, enggak ada di firman, enggak tahu. Pokoknya sesuai kemauan kita, amin. Hah? Hah? Kebanyakan kita begini kan? Iya enggak? Iya kan? Ya, kalau gitu Bu, Kristen hidup 500 tahun dong. Lah tadi kan bilang, asalkan kita Kristen enggak pernah kena penyakit. Enggak begitu kan? Asalkan Kristen, aku harus kaya dan makmur. Ada amin? Nah, sekarang udah pinter enggak mau amin lagi. Saudara mau belajar kebenaran firman Tuhan? Mau ya? Oke. Ada takaran-takaran. Oke. Di mana iman kita. Oke? Ya. Saudara, kita sedang mau belajar ya hari ini ya. Hari ini topik saya tentang iman ya. Kita mau belajar enggak kebenaran firman Tuhan? Oke, mau ya? Kita mau mengukur enggak iman kita sampai di mana? Mau? Mau mengukur? Saudara tahu ada di firman Tuhan yang bisa menolong kita mengukur iman kita. Saudara mau? Mau diuji? Mau diuji ya? Oke. Nanti sewaktu saya tayangkan slide berikutnya, nanti ya bukan sekarang, nanti. Sewaktu saya tayangkan slide berikutnya, kebenaran firman Tuhan ini akan ada 3 respon. Oke? Akan ada 3 respon. Respon pertama, sewaktu saudara lihat firman ini, hah? Jadi Kristen kayak begitu? Enggak mau, enggak kali, Tuhanku enggak begitu kali. Kalau saudara responnya begini, artinya saudara Kristennya masih Kristen bayi. Oke, imannya masih iman bayi. Oke, tapi enggak apa-apa, enggak usah tunjuk tangan, itu aku enggak usah. Oke, biar saudara tahu sendiri saja, nanti kita bisa belajar sama-sama bagaimana biar iman kita tidak tergoncang, apalagi di masa-masa krisis seperti ini. Oke, ya. Nah, pada saat jikalau respon kedua pada saat saudara membaca firman ini, oh rupanya jadi Kristen begini ya. Ya, bergumul tapi enggak apa-apa. Saya mau berjuang, saya mau belajar. Oke, ya. Itu artinya saudara itu Kristen bayi tetapi mau bertumbuh menjadi dewasa. Oke. Nah, kalau saudara nanti membaca firman ini dan respon saudara adalah respon yang ketiga, setelah saudara baca, saudara berkata seperti ini, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, itu artinya saudara sudah dewasa. Amin. Siap diuji? Cuma 10 orang. Siap diuji?
Oke, bisa tolong tayangkan slide berikutnya. Ini saya terjemahkan langsung dari AMPC. Kenapa saya pakai AMPC? Karena AMPC mengandung bahasa asli dari Yunani kuno dan Ibrani. Oke, saya bacakan ya. Sebelum saya baca saya mau tanya, siapa yang mau berbahagia? Ayo angkat tangan. Semua orang. Siapa yang mau makmur secara rohani? Iman tidak tergoncang. Ayo angkat tangan. Siapa yang mau disukai oleh Tuhan? Dengar baik-baik ya saudara ya. Bukan cuma menyukai Tuhan. Tetapi Tuhan melihatmu dan berkata, aku suka sama yang ini, aku suka sama yang ini. Oke, siapa yang mau disukai oleh Tuhan? Oke, puji Tuhan. Berbahagialah. Makmur secara rohani. Dan disukai oleh Tuhan orang yang teguh dalam pencobaan. Ulangin, teguh dalam pencobaan. Dan bertahan dalam godaan. Ayo ulangin, bertahan dalam godaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, bukan cuma tahan uji, tetapi telah disetujui, artinya lulus ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, mau kita suka atau tidak suka, mau kita percaya atau tidak percaya, imanmu akan diuji. Katakan ke sampingmu, imanmu akan diuji. Yang kenceng dong, tadi yang makmur amin-aminnya kenceng. Ayo ulangin sekali lagi, katakan ke sampingmu, imanmu akan diuji. Nah, yang samping sekarang jawab ya. Lulus ujian ya. Imanmu akan diuji, bukan cuman imanmu akan diuji, tetapi kamu harus lulus ujian. Amin. Semua kita pernah sekolah kan? Apa yang terjadi sewaktu ujian, terus nggak lulus? Apa yang terjadi? Udah seru nih sekarang, udah seru sekarang. Oke. Ujian. COVID-19. Aku nggak mau ke gereja, takut. Oke. Ya, apalagi? Gagal ujian. Oke. Tuhan, kenapa kok aku, kok nggak tetanggaku? Apa yang terjadi? Gagal ujian kan? Gagal ujian ya. Apa yang terjadi sewaktu gagal ujian? Uji lagi. Ya. Gagal lagi. Kenapa aku Tuhan? Kok Tuhan nggak adil? Aku nggak mau. Gagal lagi. Apa yang terjadi sewaktu kita gagal? Oke, kalau gagal berarti uji lagi ya. Oke, apa yang terjadi waktu kita gagal ujian? Uji lagi. Gagal lagi? Yang semangat dong. Gagal lagi? Gagal lagi? Gagal lagi? Saudara, mau seberapa lama kita hidup tidak pernah ada kemenangan. Dan yang paling menakutkan, kita tidak pernah masuk di tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan dan sediakan bagi kita. Sebab di sini gagal lagi. Saudara, suami saya kena kanker otak 10 tahun berjuang melawan kanker. Tidak pernah sekalipun dia marah sama Tuhan. Tidak pernah sekalipun dia berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau harus sembuhkan aku. Oleh karena bilur-bilurmu aku harus sembuh. Gak pernah. 10 tahun. Apa yang dia lakukan? Darah keluar dari hidung. Kita ludah, odol kan, warna putih kan.
dia ludah, darah keluar. Setelah itu gumpalan darah. Apa yang dia katakan? Dia akan hapus darahnya. Dan dia akan berkata, buat aku, jikalau aku hidup adalah untuk Yesus Kristus. Jikalau aku mati adalah beruntung. Apa yang terjadi? Dia berkata, roh kematian, di manakah sengatmu? Lihat, aku berdiri kokoh di atas firman Tuhan. Bahkan engkau tidak sanggup menyentuhku. Amin. Itu iman saudara yang tidak tergoncang. Itu iman saudara yang mendirikan rumahmu di atas batu. Pada saat kondisi-kondisi tidak nyaman datang. Pada saat tantangan kehidupan datang, engkau akan berdiri kokoh. Jadi bukan tentang salaman, enggak salaman, minum obat, enggak diminum obat, oke. Itu hapus semua, oke. Inilah iman yang sesungguhnya. Amin. Amin ya. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pastor, kok kayaknya apapun yang terjadi di kehidupanmu ya, engkau selalu keluar, engkau selalu menang. Ajarin aku dong, gimana imanku bisa sekuat imanmu. Ajarin aku dong, gimana imanku bisa setinggi imanmu. Biar apapun yang terjadi, aku juga akan keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara mau belajar? Saudara mau belajar? Oke, saudara. Dengar baik-baik ya. Iman tidak bisa ditransfer. Oke? Tidak peduli datang minta pendeta, sini dong, tolong dong doain aku biar imanmu ditransfer ke imanku. Oke? Terus saudara nanti kejar di mana-mana kejar nabi-nabi. Oke? Sampai nabi-nabinya didatangin dengan pesawat pribadi. Oke? Kenapa? Ayo dong transfer imanmu dong ke aku. Nanti dulu, engkau transfer dulu duitmu. Iman gak bisa ditransfer saudara. Iman cuma bisa datang dari mana? Oke, firman Tuhan ya. Setiap apa yang saya katakan saudara harus cek ada di Bible, ada di firman Tuhan atau enggak. Oke ya. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan ya. Iman tidak bisa dibuat-buat. Iman tidak bisa difabrikasi. Iman tidak bisa ditransfer kayak rekening kayak begitu ya. Iman cuma bisa datang dari firman Tuhan. Amin. Amin ya. Bagaimana bisa membuat iman kita kuat? Bagaimana kita bisa membuat iman kita tidak tergoncang? Oke, kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 17. Oke, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan ketaatan. Di versi Alkitab berhenti di perbuatan. Oke, di versi Alkitab ya begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya tidak berfungsi dan adalah mati. Oke, di versi AMPC yang saya terjemahkan langsung. Imanmu jika tidak disertai perbuatan ketaatan, ayo ulangin ketaatan. Pada hakikatnya imanmu mati, imanmu tidak berfungsi dan iman itu sendiri bahkan tidak sanggup menyelamatkan jiwamu. Ada amin? Amin ya. Kebanyakan orang sewaktu membaca Alkitab mereka bingung sebab Alkitab berhenti di perbuatan, stop. Jadi orang bingung nggak ngerti ini perbuatan apa ya? Apakah perbuatan baik? Apakah perbuatan bakti sosial? Apakah perbuatan melayani di gereja? Bukan saudara. Yakobus cuman berkata perbuatan ketaatan. Ulangin, ketaatan. Nggak ada hubungannya dengan perbuatan baik. Nggak ada hubungannya dengan bakti sosial. Nggak ada hubungannya dengan pelayanan memberi makan kepada anak miskin, janda-janda, yatim piatu ataupun di gereja. Jangan salah sangka ya saudara ya. Saya nggak bilang melayani di gereja itu salah, melayani gereja itu benar.
Tapi dengar baik-baik poin saya. Saya nggak pernah melihat orang yang sungguh-sungguh mati-mati mengasihi Tuhan, nggak melayani Tuhan, nggak pernah. Tetapi saya sudah sering melihat banyak orang yang melayani Tuhan di gereja tidak taat kepada Tuhan. Imanmu jikalau tidak disertai perbuatan ketaatanmu, pada hakikatnya imanmu mati, tidak berfungsi. Amin. Jadi ingat ya, ketaatan. Oke, slide berikutnya. Yakobus pasal 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, yang kurang rohani. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Oke, ya. Sewaktu kita baca, makanya sewaktu kita baca firman Tuhan, tolong jangan main ngutip-ngutip satu ayat. Kalau mau baca, baca secara keseluruhan, satu bab, satu chapter, oke? Biar kita tahu sedang dibahas apa, jangan main kutip doang, oke? Kutip doang, ini kesukaanku, ini yang aku mau, aku kutip. Nanti di highlight, ada warna merah, ada warna hijau, semua yang berkat di highlight firman Tuhannya, oke? Ya. Nah, perbuatan semacam apa yang dikatakan? Ayo kita baca lagi. Yakobus pasal 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Perbuatan semacam apa? Perbuatan semacam apa? Ketaatan yang terbukti. Katakan terbukti. Artinya imanmu harus terbukti lewat ketaatanmu. Kalau enggak, iman itu iman kosong, saudara. Ketaatan yang terbukti ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Bayangkan ya, Tuhan berkata, Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Enggak mau Tuhan, enggak mau. Apa yang terjadi? Tetapi apa respon Abraham? Apa respon Abraham? Saya percaya ya, mungkin waktu itu Abraham juga nyanyi lagu ini. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dia membawa Ishak anaknya. Mereka berangkat dari tempat mereka bertinggal, pergi ke Gunung Moria. Perjalanannya 3 hari. Ishak tanya kepada bapaknya, oke, Pak, mana korban penyembelihan? Oke, ya. Abraham liatin anaknya itu. Anak satu-satunya. Saudara, adakah Ishak hari ini? Persembahkanlah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Pak, mana korban penyembelihan? Abraham jawab, Tuhan akan menyediakan. Tetapi Ishak yang diikat. Bisa melihat? Tuhan akan menyediakan. Tetapi Ishak diikat. Iman berserta perbuatan ketaatan. Banyak sekali kita berhentinya, Tuhan akan menyediakan, diem. Oke, banyak sekali kita Kristen, oke, Tuhan akan menolong, diem, tidak melakukan apa-apa. Oke, tetapi apa sih respon Abraham? Tuhan akan menyediakan, tetapi dia ikat Ishak. Itulah perbuatan. Dan dia taruh Ishak di atas batu. Dan dia keluarkan pedangnya. Dan dia mau membunuh Ishak. Dan malaikat berkata, Tuhan mengirim malaikatnya berkata, sebentar Abraham, tunggu Abraham. Aku sudah menyediakan korban penyembelihan. Amin. Dan di situ pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri sebagai Jehovah Ireh. Jehovah Jireh, ya orang Indonesia bilang. Saya tahu semua orang melihat penerjemahan apa sih Jehovah Jireh.
Allah yang menyediakan, ya betul? Ya. Tetapi jikalau saudara belajar bahasa Ibrani, sebetulnya penerjemahan asli dari ire, kata ire adalah Tuhan melihat. Apa yang Tuhan lihat? Tuhan akan melihat ketaatanmu dan dia akan bertindak. Katakan ke sampingmu, Tuhan melihat. Yang samping jawab, dan dia akan bertindak. Amin. Saudara, jikalau kita berani secara radikal takut akan Tuhan, ketaatanmu enggak bisa setengah-setengah, seperempat, ya enggak bisa. Kalau kita berani taat kepada Tuhan, Tuhan apapun maumu. Jikalau aku hidup adalah untuk Kristus, mati pun enggak apa-apa. Suka-sukamu. Ketaatanmu harus radikal. Enggak bisa logika. Kebanyakan kita gagalnya di sini. Logika terus, logika terus, logika terus. Saudara, logikamu, ketakutanmu, dan kekawitinmu tidak bisa berjalan selaras dengan iman. Iman dan ketakutan tidak bisa jalan selaras. Jika engkau berani taat secara radikal, apapun yang terjadi, aku tidak mau komplain, aku tidak mau menggerutu, aku tidak mau mundur. Suka-sukamu Tuhan, engkau akan melihat Jehovah Jireh akan nyata di dalam kehidupanmu. Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Slide berikutnya. Yakobus pasal 2 ayat 22. Saudara, ini kunci kemerdekaan. Oke, lihat baik-baik, kalau bisa dicatat, kalau nggak bisa difoto. Saudara mau iman saudara mencapai tingkat tersempurna dan efek tertinggi, mau saudara? Mau iman saudara tidak terguncang? Amin. Ini sesuai dengan firman Tuhan, bukan karanganku sendiri. Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa imanmu jikalau disertai dengan perbuatan-perbuatan ketaatanmu, maka imanmu akan mencapai efek tertinggi dan tersempurna. Amin. Intinya bagaimana? Intinya begini. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, kan? Betul? Sewaktu engkau mendengar firman Tuhan, engkau membangun rumahmu di atas batu. Sewaktu engkau mendengar satu firman, engkau melakukannya. Amin. Dari situ imanmu yang dari sini mulai-mulai ya. Mula-mula dari bayi. Oke. Mendengar firman Tuhan, melakukannya, imanmu akan naik. Amin. Setelah itu engkau mendengar lagi, engkau taat lagi. Iman ke iman. Engkau mendengar lagi, engkau taat lagi. Taatnya mati-matian, tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi, tidak melihat logikamu sendiri, tidak mengandalkan pemikiranmu sendiri. Tetapi taat terus, apa yang terjadi? Sehingga imanmu dari iman ke iman, sehingga ia mencapai kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Ini kunci rahasianya saudara, ini kunci kemenangan, ini kunci kemerdekaan. Amin. Sama dengan dua batu fondasi ini, yang satu berdiri kokoh di atas batu. Apapun yang terjadi tidak terguncang, tidak tergoyah dan hidup berkemenangan. Amin. Slide berikutnya, Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, artinya taat. Dan bukan hanya pendengar saja, menyesatkan dirimu sendiri. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri dari kebenaran. Amin. Slide berikutnya. Amsal pasal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya dengan fondasi sesuai perintah Tuhan. Dan rumah tangganya tumbuh subur. Ulangin kata-kata tumbuh subur. Tetapi yang bodoh
Jangan marah sama saya ya saudara ya, ini bukan saya yang katakan, ini firman Tuhan yang katakan. Oke. Yang bodoh itu di mata Tuhan itu siapa? Ayo 1, 2, 3. Yang kurang rohani meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dengan mengabaikan perintah Tuhan. Istri harus melekat dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan terhadap satu ayat ini. Oke, saudara lihat ya. Perempuan yang bijak. Oke. Berapa perempuan? Perempuan yang bijak. Hah? Oke. Ini pikirannya terlalu dalam. Oke. Saya sederhanakan aja. Ini singular atau plural ini? Hah? Perempuan yang bijak berapa wanita? 1 ya, 1. Oke ya. Cukup 1 perempuan yang bijak, seisi rumah tangganya akan tumbuh subur. Amin. Sewaktu mendapatkan tantangan kehidupan gimana? Ini suamiku belum benar ini. Ini suamiku menjengkelkan terus. Ini anakku menjengkelkan. Pokoknya semua gara-gara ini aku marah. Gara-gara itu aku marah. Gara-gara suamiku. Iyalah suamiku tiap hari bikin aku marah. Makanya aku marah. Kalau enggak aku enggak marah kok. Ini suamiku menjengkelkan. Makanya aku selalu marah. Aku emosi karena dia. Itu tetanggaku itu karena dia. Di gereja itu karena orang itu. Gue gak suka sama orang itu. Orang itu juga gak suka sama kamu. Aku gak suka sama orang itu. Ya itu orang gak kasih aku lemper. Gara-gara lemper ayam kayak begitu. Tiap kali kayak begitu. Lemper udang juga. Saudara, 1 perempuan bijak. 1 rumah tangga akan tumbuh subur. Ini supporterku, ayo dong. Apa yang terjadi? Kalau suami kita masih belum benar. Anak kita masih belum benar. Hidup masih berantakan. Apa yang terjadi? Cukup jadi 1 perempuan yang bijak. Apa sih itu perempuan yang bijak? Perempuan yang bijak adalah perempuan yang tahu mendirikan rumahnya dengan fondasi sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, doa orang benar berkuasa. Apa yang terjadi? Jikalau engkau adalah orang yang benar. Oke? Orang yang taat kepada firman Tuhan. Oke, orang yang mendirikan fondasi di atas firman Tuhan. Engkau berlutut. Engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan janji, seisi rumah tanggamu akan tumbuh subur. Jadi ibu-ibu yang masih bergumul, katakan ke sampingmu, ada harapan. Amin. Jangan kecewa. Jangan tawar hati. Suatu hari, sewaktu engkau bertemu dengan sekeluargamu di surga, mereka akan mengucap terima kasih. Terima kasih. Sebab engkau adalah penolong yang baik. Oleh karenamu, aku ada di sini. Amin. Kuatkan dan tabahkan hatimu. Amin. Engkau lakukan sesuai panggilanmu yang ada, yang sudah Tuhan berikan sebagai penolong. Penolong yang baik, penolong yang sejati. Engkau jadi orang benar. Engkau mendirikan rumahmu di atas fondasi sesuai dengan firman Tuhan. Suatu hari engkau akan melihat. Sabar dulu sekarang, sabar dulu. Suatu hari engkau akan melihat rumah tangga akan tumbuh subur. Amin. Slide berikutnya, kesimpulan sangat sederhana saudara. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya, rumah tanggamu tumbuh subur. Mendengar firman Tuhan dan memberontak tidak melakukan, datanglah kehancuran. Amin. Saya bisa minta tim WL untuk maju, pemusik juga maju. Mungkin kita bisa siapkan satu lagu apa aja terserah ya. Saya mau tutup dengan satu cerita di firman Tuhan tentang seorang pelacur yang namanya Rahab. Saudara tahu ya cerita ini ya. Seorang wanita yang begitu terhina. Pekerjaannya begitu terhina.
Dia bukan siapa-siapa, semua orang menganggap remeh kehidupan Rahab. Ya, saya rasa di sini mau seberapa banyak pergumulan kita pun kehidupan kita enggak seperti Rahab begitu gawat. Ya, saudara. Lagu apa aja disediakan dulu ya. Apa yang terjadi saudara? Dua pengintai masuk di dalam rumah Rahab. Ya. Dan Rahab menolong mereka, menyembunyikan mereka, dan membuka jalan keluar buat mereka. Saudara simak baik-baik apa yang dikatakan Rahab kepada dua pengintai ini. Rahab berkata kepada dua pengintai ini, dia berkata seperti ini. Yo Adonai, artinya Tuhanmu mengeluarkanmu dari tanah Mesir dengan cara mengeringkan Laut Merah. Tuhanmu memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan di setiap peperanganmu. Tuhanmu. Dan setiap kami yang ada di tanah Kana mendengar bangsamu akan datang menjajahi bangsa kita. Setiap kami yang mendengar ketakutan, hati kami meleleh. Setiap kami, itu ada berapa orang saat itu? Saat itu di tanah Kana ada 3.000 warga. Rahab berkata, 3.000 orang dari kami mendengar bangsamu akan menjajahi bangsaku. Kami ketakutan dan hati kami meleleh sebab kami tahu ini adalah peperangan di antara Tuhanmu dengan bangsaku. Bukan peperangan di antara bangsamu dengan bangsaku. Makanya setiap kami ketakutan. Saudara, 3.000 warga mendengar hal yang sama. Tetapi cuma satu Rahab yang memilih setelah mendengar, melakukan dengan ketaatan. Sama seperti di persekutuan seperti ini. Kita mungkin ada 100 orang. 100 orang mendengar hal yang sama. Tetapi seberapa di antara kita memilih sama seperti Rahab. Sewaktu kita mendengar, kita memilih untuk taat. Di gereja ibadah umum mungkin bisa ribuan orang, mungkin bisa puluhan ribuan orang. Satu minggu berapa ratusan miliaran orang yang mendengar hal yang sama. Seberapa banyak yang taat? Apakah sewaktu ibu mendengar firman Tuhan hari ini, apakah ibu mau mengambil komitmen Tuhan, aku mau seperti Rahab. Aku enggak mau seperti 3.000 ini. Aku tidak mau. Aku mau seperti yang satu Rahab ini sewaktu aku mendengar. Aku memilih untuk taat. Sewaktu aku taat, aku sedang membangun rumahku di atas batu. Dan apapun yang terjadi, rumahku akan tumbuh subur. Amin. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Rahab, saudara? Firman Tuhan mencatat seisi rumah tangga Rahab diselamatkan. Bukan cuma seisi rumah tangga Rahab diselamatkan. Tetapi saudara, Rahab menjadi nenek moyang raja terbesar di seluruh Israel. Raja Daud. Saudara, bisa tolong ditayangkan slide terakhir. Hari ini, jikalau engkau merubah fondasimu, if you switch your foundation, you change your destiny. Kalau engkau merubah fondasimu, engkau akan merubah akhir tujuan hidupmu. Amin. Ayo kita bangkit. Kita mau menyembah dengan satu lagu.